Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hiu Yin Channel. Kali ini saya akan membahas anime Ling Feng episode 50. Selamat menyaksikan. Pada akhirnya Ling Feng dapat menyegel tubuh Mei Lin. Melihat adegan ini, semua orang terkejut. Ling Feng bukan hanya bisa menyegel tubuh Mei Lin, akan tetapi juga bisa mengikatnya dengan rantai. Di sisi Mei Lin dengan kekuatan yang luar biasa, Mei Lin dengan dalam sekejap dia pun bisa melepas rantai yang diikat oleh Ling Feng. Di sisi Xiaoten, dia beranggapan bahwa tuan muda Ling Feng adalah punya kekuatan besar dan bisa menekan Mei Lin sejauh ini. Pangeran pun berpendapat bahwa Ling Feng itu seperti dewa, sedangkan tuan putri dia menyuruh Ling Feng untuk membunuh monster menjijikkan itu. Dia selalu mendukung Ling Feng. Di sisi Mei Lin, dia berkata, "Tidak disangka manusia masih punya sosok seperti dia. Namun, kau bukanlah reinkarnasi dewa." Kemudian Mei Lin pun menyerang Ling Feng dengan sinar ungu. Akan tetapi Ling Feng pun dapat mengatasinya dengan pedang lalu menangkis serangan dari Mei Lin. Setelah itu Ling Feng mengeluarkan kemampuannya dengan jurus pedang surgawinya dan juga perpaduan dari api Phoenix. Lalu dengan seketika Ling Feng menyerang tubuh Mei Lin. Dengan serangan itu, Mei Lin berteriak dan tubuhnya seketika hancur berkeping-keping dan juga terbakar oleh api Phoenix. Ling Feng pun melihat ke arah tanaman yang dibakar oleh kekuatannya. Setelah itu, terdengarlah suara di dalam bawah tanah. Dia berkata, "Kau berani menghancurkan tubuh ilahiku. Aku sangat ingin menelan esensi rohmu." Semua orang terkejut. "Pedang bulan kegelapan," ucap seseorang yang berada di dalam tanah. Lalu cahaya merah muda muncul. Di sisi Ling Feng, Xiaotan pun berkata, "Yang kamu segel barusan hanyalah sisa jiwa Mei Lin yang lolos dari segel. Tubuh aslinya ternyata masih tersegel di bawah tanah." Dengar kata itu, Tuan Putri terkejut. "Apa? Tuan muda Ling Feng, tolong hati-hati." Xiaoten melanjutkan perkataannya. Tubuhnya yang berada di bawah tanah juga mulai bergerak. Seketika, tanah pun mengeluarkan sebuah portal yang berbentuk lingkaran ungu dan membelah tanah. Melihat itu, semua orang terkejut. Tiba-tiba muncullah seorang raksasa. Dia tidak lain adalah tubuh asli dari Mei Lin. Xiaoten pun berkata, "Kita harus mundur dulu untuk melarikan diri." Ling Feng yang mendengarnya langsung melarikan diri, beserta teman-teman yang lain juga melarikan diri. Karena kekuatan Mei Lin yang saat ini adalah kekuatan seorang iblis. Akan tetapi Mei Lin pun
menyerang Ling Feng dengan kekuatan bunganya. Orang-orang yang berlarian langsung terkena. Tuan Putri pun hampir terkena oleh bunga yang dikirim oleh Mei Lin. Seketika itu Ling Feng datang untuk menyelamatkan Tuan Putri dan menyuruh Tuan Putri dan pangeran untuk pergi secepatnya dari lembah ini. Ling Feng yang menerima serangan telak dari Mei Lin si wanita iblis, dia kehabisan tenaga. Ling Feng yang kelelahan, dia berkata, "Informasikan ke master kuat di kerajaan Tianwu untuk datang membantuku." Dia menyuruh teman-temannya untuk keluar dan memberitahukan semua orang yang kuat untuk membantunya. Dengar kata itu, Xiao Ten menjawab, "Master, kalau begitu aku akan pergi dan memanggil orang-orang kuat." Di sisi lain, wanita iblis terus-terusan menyerang Ling Feng. Ling Feng pun dengan tidak sadar dia telah kehabisan tenaga, akan tetapi dia masih berjuang untuk mengulur waktu agar teman-temannya bisa keluar dengan selamat. Akan tetapi di sisi pangeran, dia berkata, "Kita harus pergi." Di sisi lain, sang putri yang melihat Ling Feng kewalahan menghadapi wanita iblis, dia tidak mau pergi. Pangeran menjelaskan bahwa tuan muda Ling Feng orang yang sangat luar biasa. Dia bisa mengatasi masalah seperti ini. Kita harus pergi. Aku, Zhu Yunzi, mewakili semua orang di dunia, berterima kasih kepada tuan muda Ling Feng karena telah memberikan waktu kepadaku untuk meninggalkan lembah ini. Ling Feng mendengar kata-kata itu dan berbalik sejenak dan tersenyum melihat mereka pergi. Akan tetapi, sang putri tetap tidak mau pergi. Lalu pangeran menjelaskan, "Apakah kau bisa menolongnya? Jangan sampai kau menghalangi tuan muda Ling Feng karena ketidakpeduliannya." Sang pangeran menjelaskan bahwa kalau tuan putri tidak pergi, maka dia akan menjadi beban untuk tuan muda Ling Feng. Dia juga berkata, "Kita bisa mengirimkan perintah kepada keluarga kerajaan untuk memanggil para master kuat dari 7 sekte untuk membantu tuan muda Ling Feng." Karena tidak sabaran, pangeran pun menyeret tuan putri untuk pergi. Tuan putri yang diseret berteriak dengan memanggil nama Ling Feng. Akan tetapi Ling Feng tidak memperdulikannya. Dia hanya fokus untuk bertarung melawan wanita iblis Mei Lin. Pertarungan sengit terjadi antara Ling Feng dan wanita iblis Mei Lin. Wanita iblis mengeluarkan kekuatannya yang bernama roh penelan langit dan dengan cepat menyerang Ling Feng. Di sisi Ling Feng, dia mengeluarkan pedang andalannya yang berbentuk emas
untuk menangkis serangan dari Maylin si wanita iblis. Dari situlah tiba-tiba terdengar suara. Aku hanya di ranah spirit martial. Dia tidak lain adalah Xiao Ten. Dia datang kembali untuk membantu Tuan Muda Ling Feng. Melihat si burung yang kembali lagi ke sisi Ling Feng, dia berkata, "Apa kamu ingin menggunakan kekuatan ilahimu untuk mengatasinya? Dasar burung bodoh. Kenapa kau kembali lagi ke sini?" "Master, aku merasakan kalau botlandmu tidak stabil," ucap si burung. "Aku juga tahu, burung bodoh," ucap Ling Feng. "Bahkan aku tidak punya kekuatan untuk mengaktifkan pola prasasti. Tapi jika bukan pilihan terakhir, tidak mungkin melepaskan kekuatan dewa kuno." Ling Feng yang diserang bertubi-tubi oleh tekanan yang dilancarkan oleh wanita iblis Maylin. Dia tidak bisa mengaktifkan makam kuno. Kemudian tiba-tiba Ling Feng teringat dan berkata, "Jika kamu tidak bergerak, Dewa Cai." Dengan teriakan pemanggilan Dewa Cai, tiba-tiba terdengar suara. Suara yang tidak asing menurut Ling Feng. Suara itu berkata, "Maylin, berhenti mengacau." Dari situlah Ling Feng kaget mendengar suara itu. Keterkejutan Ling Feng menjadi akhir dari episode ke-50 ini dan akan dilanjut di episode 51 3 hari lagi. Mohon ditunggu.